Halo Sobat Monpers, kembali lagi di program Moncast, Monumen Pers on Podcast. Di episode kali ini kita bakal bahas yang seru-seru lagi. Kamu tahu gak sih kita bakal bahas apa? Apa sih Mon? Spill dong yang seru-seru itu. Hehehe. Ya, masa gak tahu sih. Makanya episode yang kemarin diperhatiin dong. Jadi di episode kali ini masih ada kaitannya dengan episode yang lalu. Nah, Sobat Monpers, sebelum dengerin episode ini lebih baik kalian dengerin dulu ya yang kemarin biar gak bingung dan kalian lebih paham. Oh, gitu ya Mon. Coba deh aku inget-inget lagi. Kira-kira apa yang seru di episode kali ini? Menurut Sobat Monpers, apa ya kira-kira? Jadi gini, pada episode kali ini Moncast kedatangan narasumber dari IPPER nih. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum IPPER sendiri itu apa? Ya udah, gak usah kelamaan, langsung aja Momon panggilin teman Momon nih. Namanya Kak Bams. Halo Kak Bams. Halo Momon dan Sobat Monpers semuanya. Halo. Nah, jadi gini nih Kak Bams. Kita tuh pada banyak yang gak tahu tuh kalau IPPER tuh apa gitu kan. Nah, Kak Bams bisa bantu IPPER sendiri itu apa sih? Jelasin ya Kak. Ya, bisa Momon. Jadi saya jelasin ya. Ini kebetulan saya juga sebagai petugas layanan ruang baca dan ruang baca koran dan majalah Mon. Jadi kami punya layanan IPPER. Nah, IPPER itu apa sih? IPPER itu adalah koleksi koran, majalah maupun tabloid koleksi Monumen Nasional yang dialih mediakan ke dalam bentuk digital. Jadi IPPER itu surat kabar digital, Momon. Pengunjung bisa mengakses koleksi-koleksi itu lewat komputer. Jadi nggak perlu menyentuh lagi fisiknya, Mon. Oh, jadi gitu ya. Sekarang Momon mau tanya nih Kak Bams. Kalau fungsi dari IPPER itu sendiri buat apa sih Kak? Fungsi IPPER ya. Fungsi IPPER itu banyak sekali, Mon. Ya, satu, itu bisa membantu masyarakat maupun pengunjung yang sedang mencari berita maupun artikel yang bersumber dari koran, majalah maupun tabloid itu. Jadi pengunjung itu nggak perlu mencari berita-berita itu langsung menyentuh fisiknya. Itu adalah salah satu fungsi IPPER. Terus ada lagi fungsinya. Jadi untuk menjaga koleksi ataupun fisik koran dan majalah itu dari kerusakan. Karena apa? Kalau perlakuan pengunjung itu kalau menyentuh fisik secara langsung itu takutnya kalau diawasin malah sobek atau rusak karena terlalu kasar saat bolak-balik maupun buka koleksi-koleksi itu. Terus selain itu IPPER itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum, bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa, pelajar yang sedang mendapatkan tugas maupun penelitian. Itu bisa mencari sumber-sumber berita maupun artikel di koleksi media cetak yang sudah didigitasi itu. Momon jadi ngebayangin nih, kalau Momon lagi baca-baca di situ, nemu artikel yang Momon suka, nah itu gimana ya Kak? Apakah bisa diminta? Kalau misalnya pengunjung itu kan boleh, bisa diminta dan gratis Mon. Kalau misalnya Momon itu mencari artikel, ini ada gambar menarik nih, aku butuhin ini, atau artikel mengenai tulisan penulis siapa gitu, suka, aku pengen ini, bisa kami berikan Mon. Itu caranya gimana? Di komputer itu sudah disediakan juga form permintaan data Mon. Jadi pengunjung itu hanya perlu mengisi sumbernya dari koran apa, terus terbitnya kapan atau edisinya kapan, terus artikel yang diminta Momon itu di halaman berapa itu juga ditulis, terus sama judulnya Mon, judul artikel itu. Nah kalau misalnya sudah di input di situ, nanti jangan lupa mengisi nama Momon atau nama pengunjung, ngisi email dan nomor handphone pengunjung itu. Setelah itu kirim, nanti hasilnya bisa di-download secara online Mon. Tapi Momon tuh kalau weekdays tuh sibuk kerja Kak. Sempetnya paling weekend aja. Kira-kira gimana ya? Oh weekend, tenang Mon. Weekend, hari Sabtu Minggu, layanan di Monumen Nasional
itu buka. Karena apa? Karena Monpes Nasional itu setiap hari buka. Jadi layanan e-paper juga buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oh, jadi tiap hari buka ya, Kak? Buka Mon, Mantap, tenang. Untuk libur nasional, hari libur nasional itu kami tutup Mon. Tapi untuk Sabtu Minggu selama tidak libur nasional kami tetap buka Mon. Hari besar dan hari hari nasional itu kita juga liburan semua kali ya. Liburan semuanya. Oh gitu. Oke, oh ya Kak Bams, Lagi, Mon. kalau kita bisa datang langsung mah enak ya. Jadi kita bisa langsung minta gitu. Iya, langsung mencari ya. Dan menjadi akses bagi kita yang mungkin pengen lihat koleksi-koleksi lama yang itu sudah digitasi. Udah ya, digitasi, ya betul. Terus udah digitasi lalu kita bisa cari artikel-artikel yang lama kan gitu. Nah tapi Kak Bams, masalahnya kalau misalnya tempat tinggal kita jauh dari Monumen PES gimana tuh? Tenang, ada solusinya Mon. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat Monpes itu berasal dari luar kota dan nggak ada waktu untuk datang ke Monpes Nasional, itu bisa kami bantu. Nah, salah satunya gimana? Monpes Nasional itu sudah punya namanya sistem informasi database koleksi. Koleksi-koleksi di paper itu sebagian sudah diinput ke sistem SIDAK, sistem informasi database koleksi yang biasa disingkat jadi SIDAK. Nah itu bisa diakses secara online. Teman-teman sobat Monpes semuanya tinggal akses webnya. Webnya apa? Itu mpn.kominfo.go.id/arsip. Nanti tampilannya langsung tampilan SIDAK. Nah di situ teman-teman sobat Monpes semuanya tinggal mengisi kata kunci sesuai permintaan atau sesuai judul berita yang sobat Monpes cari. Nanti kalau misalnya ada akan muncul beberapa tampilan yang terdiri dari koleksi-koleksi yang memuat berita yang sobat Monpes cari. Jadi bisa secara mandiri gitu ya? Oh bisa, cara mandiri. Wah, jadi keren juga ya berarti ya layanan itu e-paper yang ada di memudahkan masyarakat. Monumen PES. Tadi Momon dengar koleksinya ada ratusan ribu judul koran-koran lama ya. Lalu layanan juga gratis. Lalu buka setiap hari, bisa diakses secara online. Wah, tuh kurang apa lagi ya Kak Momon Eka. Keren banget deh pokoknya. Bener, cuman gini nih kalau misalnya aku udah ngotak-atik sendiri tuh SIDAK, tapi nggak ketemu. Solusinya gimana Kak Bams? Ada solusinya. Jadi sobat Monpes semuanya, untuk di sistem SIDAK itu belum semua koleksi yang ada di paper itu diinput ke sistem SIDAK. Mungkin baru 1/4 dari total koleksi e-paper. Jadi kalau misalnya mencari di sistem SIDAK itu nggak ada, sobat Monpes bisa kami bantu. Caranya gimana? Silakan sobat Monpes menghubungi kami lewat media sosial kami, bisa lewat IG ataupun Twitter dan bisa juga WA Monpes. Itu nanti bisa WA di nomor 0811 250 5959. Jadi sobat Monpes semua bisa hubungi itu. Kami sarankan pengunjung sobat Monpes semuanya sudah tahu sumber beritanya, peristiwanya kapan. Syukur udah tahu sumber berita di koran apa. Paling nggak kira-kira ya Kak Bams? Paling nggak 1 bulan lah. Nah, iya. Kalau 1 bulan edisi itu kami membaca itu mungkin nggak terlalu kesulitan lah. Wow, keren banget ya berarti ya layanan yang e-paper yang ada di Monumen PES Nasional. Keren banget Momon. Ya, kenapa kerennya? Karena nggak semua instansi itu punya koleksi koran majalah dalam bentuk digital. Apalagi koleksinya kami itu dari seluruh Indonesia. Jadi sobat Monpes semuanya kalau mau mencari berita-berita yang bersumber di koran maupun majalah dari masa sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, terus awal-awal reformasi, itu silakan cari di kantor kami di layanan e-paper. Kenapa? Semua koleksi tahun-tahun itu sudah kami digitasi, bisa diakses di e-paper. Kayaknya ini layanan ini bagus juga ya buat adik-adik yang memang adik-adik zaman sekarang ya, terutama generasi Z atau generasi A yang belum tahu apa itu surat kabar. Ya, banyak banget yang belum tahu. Taunya berita online. Betul. Iya. Oke Kak Bam, udah banyak banget ya kita ngobrolin tentang e-paper ini dari A sampai Z. Wah, mantap.
Mantap banget, kayaknya udah jelas semua. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas bisa DM yang langsung nge-link ke WA. Ya, WA bisa menghubungi kita di sosial media. Sosial media kita terbuka kapan aja mau WA, nanti akan kita jawab di jam kerja. Betul Kak Momon Eka. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Oke. Stay tune terus ya Sobat Monpes, tetap di Moncast Monumen Pes on Podcast. See you. Bye. Bye.